Ini disebut dengan piramida keuangan. Bentuknya segitiga seperti piramid. Di tingkat paling bawah atau level terendah itu adalah prioritas yang harus pertama sekali kita dahulukan. Contohnya ada cash flow atau uang cash yang harus kita pegang atau miliki. Kemudian ada juga dana darurat yang harus kita alokasikan. Dan juga kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup lainnya yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan seandainya kalau teman-teman punya hutang, ini juga masuk ke level terendah di bawah yang harus dahulukan. Nah, ini tuh bentuknya bisa dalam bentuk cash atau uang tunai yang kita pegang, maupun uang yang kita simpan dalam rekening tabungan kita. Bisa juga dalam bentuk emas atau logam mulia sebagiannya. Kemudian naik satu tingkat di level piramida berikutnya, yaitu manajemen risiko. Jadi ini biasanya orang-orang memasukkan insurance atau asuransi di sini. Namun aku pribadi menghindari instrumen yang berbentuk MyShare atau Goror seperti asuransi, maka aku akan masukkan di sini cukup dana darurat saja atau uang tabungan kita yang tidak kita pakai dalam jangka waktu yang dekat. Beda ceritanya mungkin BPJS yang memang diwajibkan oleh pemerintah itu masuk ke manajemen risiko di sini. Kemudian kita naik tingkat di level 3 piramida keuangan, yaitu tujuan keuangan. Ini bisa dalam bentuk tabungan jangka panjang, aset-aset yang kita miliki, kemudian dana pendidikan atau dana hiburan, investasi yang tidak terlalu berisiko. Naik setingkat ke level di atasnya, yaitu investasi. Ini biasanya adalah investasi leher ke atas, yang returnnya mungkin akan lebih tinggi. Kemudian juga bisa perencanaan tentang dana pensiun. Nah, ini tuh bisa bentuknya seperti saham, kemudian bisnis, atau passive income yang kita terima selain dari pendapatan tetap kita, dan lain sebagainya. Nah, tibalah kita di level paling tinggi dari piramida keuangan, yaitu waris atau hibah. Kalau kita sudah berada di level ini, berarti harusnya kita sudah sukses dalam memenuhi level-level dari yang terendah sebelumnya. Bila level 1 dan 2 terbawah kita sudah terpenuhi, itu artinya kita sudah dalam kondisi keamanan keuangan. Bila level 3 dan 4 kita sudah terpenuhi, itu artinya kita sudah berada dalam kondisi kenyamanan keuangan. Dan bila kita sudah berada di level tertinggi, yaitu waris atau hibah, itu artinya kita sudah di level dalam keadaan distribusi kekayaan, yang mana kekayaan kita itu sudah harus kita distribusikan atau bagi ke orang lain karena kita telah merasakan keamanan keuangan dan juga kenyamanan keuangan. Ini adalah strategi piramida keuangan yang harus setiap orang pahami. Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Kisah. Yeay. Dalam kondisi yang seperti ini dan ketidakjelasan ekonomi yang terjadi saat pandemi seperti ini, kemudian kondisi PPKM atau PSBB dan juga lockdown, baru sebagian orang mulai menyadari pentingnya dana darurat. Seharusnya kalau sudah dari dulu setiap orang sudah melek masalah dana darurat dan pengaturan keuangan, gak akan ada lagi ceritanya orang yang berkomentar seperti gimana nih kami mau makan, gimana nih kami mau kerja cari uang, gimana nih kami mau bayar cicilan kalau dibatasin kayak gini. Itulah pentingnya literasi keuangan dan juga melek finansial. Dan maaf banget nih, kalau memang kita ini belum mampu membeli sesuatu, sebaiknya kita jangan memaksakan diri dengan cara berhutang. Apalagi kalau sampai dengan berhutang riba, yang mana kita tahu dosanya itu ngeri banget kan. Lebih baik kalau memang pengen sesuatu tuh ditabung aja dulu. Jadi hindari berhutang ya. Cari keberkahan dari harta yang kita peroleh. Rezeki kita itu pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi nggak akan ada kata cukupnya kalau harus untuk memenuhi gaya hidup. Jadi, yuk lebih bijak masalah keuangan. Semuanya belum terlambat. Apalagi belajar mengenai pentingnya dana darurat. Jadi, dana darurat ini nggak harus orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Siapa saja dengan penghasilan berapapun, sebaiknya tetap menyisihkan uangnya untuk alokasi dana darurat. Seperti apa sih? Apa sih dana darurat itu? Dan bagaimana caranya strategi mengumpulkan dana darurat? Berapa besaran dana darurat yang harus dimiliki oleh setiap individu? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita ya, karena akan ada banyak video-video yang bermanfaat di sini. Dana darurat itu adalah dana yang disimpan untuk keadaan darurat. Ketika kecelakaan, sakit tak terduga, kerusakan rumah, sampai apabila amit-amit terjadi pemutusan hubungan kerja ataupun PHK di tempat kita bekerja. PHK yang terjadi secara mendadak.
Kenapa sih kita harus punya dana darurat? Yang pertama, agar kita tidak kebingungan dalam mencari uang tunai dalam jumlah yang besar. Yang kedua, bisa juga agar kita tidak kehilangan momentum. Maksudnya, misal nih kalau tiba-tiba ada penawaran ataupun kesempatan langka yang menguntungkan, nah ini bisa jadi jalan keluar kita. Misalnya tiba-tiba nih ada properti di tempat strategis yang harusnya harganya mahal banget, tiba-tiba dijual dengan harga yang miring. Kita pengen beli itu properti, kita udah ada nih simpanan dana darurat, jadi nggak mengganggu dana yang lainnya. Kemudian yang ketiga, agar dana investasi kita tidak tergerus. Yang keempat, sebagai dana cadangan untuk antisipasi kerugian. Jadi nggak perlu menggadaikan apapun atau cari pinjaman ataupun hutang, apalagi sampai berhutang riba seperti yang aku sebutkan tadi. Pokoknya hindarin banget ya. Yuk, antisipasi. Yang kelima, dengan adanya dana darurat membuat hidup kita lebih nyaman dan juga lebih terjamin. Pastinya akan memberikan ketenangan juga dalam hidup kita. Jadi, berapa sih besaran dana darurat untuk setiap individu? Jadi, setiap individu itu memiliki alokasi atau perhitungan dana darurat yang berbeda-beda. Tapi secara umum ada rumusnya sih. Yang pertama itu kalau misalnya dia ini single dan tidak mempunyai tanggungan. Jadi, besaran dana daruratnya itu sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Ingatlah, pengeluaran bukan gaji ataupun penghasilan. Jadi, kalau misalnya tadi itu single tidak memiliki tanggungan itu sekitar 3 kali pengeluaran bulanan. Kemudian single memiliki tanggungan itu sekitar 6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya dia sudah menikah dan belum atau tidak memiliki anak, itu sekitar 9 kali pengeluaran bulanan. Kemudian kalau dia menikah dan memiliki anak, itu sekitar 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi rumusnya makin banyak tanggungan, maka harus semakin besar alokasi dana daruratnya, kayak gitu. Jadi bisa sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Gak usah kaget dengan besarnya dana yang harus kalian kumpulkan. Gak usah kaget dengan jumlah nominalnya. Karena sebaiknya fokus saja pada strategi mengumpulkan dana darurat ini. Karena nggak harus langsung sekaligus jeng kayak gitu loh. Kalian bisa mengumpulkannya pelan-pelan. Ada strateginya, tenang. Yang pertama pastinya kalian harus menghitung berapa rata-rata jumlah pengeluaran bulanan kalian untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Jadi kita tahu nih besaran alokasinya yang sebaiknya kita kumpulkan nantinya. Kemudian yang kedua, jangan lupa alokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan bulanan kamu. Misalnya 10 sampai dengan 20% dari gaji bulanan selama 10 bulan berturut-turut. Jadi sekitar 10% sampai dengan 20% itu selama 10 bulan kalian kumpulkan untuk alokasi dana darurat. Jangan lupa ya, prinsip alokasi itu adalah menyisihkan bukan menyisakan. Maksudnya menyisihkan itu di awal. Jadi begitu kalian terima gaji, langsung tuh dipos-poskan, disisihkan. Jangan kalian pakai dulu, lalu sisanya baru nanti untuk dana darurat. Jangan seperti itu ya. Buat pos-pos tersendiri dan jangan digabung. Kalau bisa nih kalian harus punya beberapa rekening, dan nanti ketika kalian menerima gaji, kalian tinggal transfer nih ke alokasi pos-pos rekening masing-masing. Misal nih, ada rekening untuk kalian menerima gaji, kemudian kalian punya rekening untuk pengeluaran bulanan kalian, kebutuhan hidup kalian, kayak gitulah. Nah, itu kalian pos besarannya berapa, masukkan ke rekening yang udah kalian sediakan. Rekening untuk hiburan, misalnya untuk makan-makan cantik, untuk jajan-jajan gitu, alokasi dana liburan, atau kalian mau beli-beli sesuatu yang bersifat hiburan kayak gitu, bukan yang pokok, ataupun misalnya untuk sedekah. Nah, ini bisa kalian gabungkan dalam satu rekening juga yang berbeda. Kemudian buat lagi rekening untuk investasi, ini udah masuk misalnya ke rekening dana nasabah atau RDN. Kemudian rekening untuk dana pendidikan dalam waktu dekat, atau misalnya kalian mau untuk membelikan investasi logam mulia dan sebagainya, itu kalian satukan di rekening ini. Kemudian ada juga rekening untuk dana darurat, seperti itu. Pokoknya dipisahkan ya, jangan dalam satu rekening kalau bisa, supaya kalian tuh nggak bingung, nggak tercampur-campur gitu, jadi nggak kepake satu sama lain. Kemudian terakhir, lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting. Dan terus monitor dana tersebut. Dana darurat ini seperti namanya ya, hanya boleh dipakai untuk keadaan darurat. Jadi harus disimpan di tempat yang aman, dipisah dari aset-aset kamu, dipisah dari tabungan lainnya, dan pastikan tempatnya aman ya dari jangkauan maling atau rampok. Dan yang pasti dan yang paling penting, aman juga dari tangan-tangan usil kamu. Jangan sampai kamu sendiri nih yang pakai dana darurat itu untuk hal-hal yang nggak penting. Pokoknya kontrol diri. Jadi kami pribadi sudah mulai menyisihkan dana darurat ini sejak awal menerima gaji pertama dulu, mungkin sekitar tahun 2014 atau 2015. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini belum terpakai sama sekali. Masih nganggur itu dana. Ya dana. Nah, karena kita merasa dana darurat yang sudah kita kumpulkan itu sudah terpenuhi jumlahnya, dan dalam jangka waktu yang cukup panjang sepertinya tidak kita pakai, maka kita mulai memikirkan nilai atau risiko fluktuasi jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ini uang kalau kita diamin terus dalam jangka waktu yang cukup panjang dan nggak kita pakai-pakai, nilainya pasti akan berkurang karena pasti akan tergerus sama inflasi. Oleh karena itu, kita bagi dana darurat kita ini ke dua bentuk instrumen. Jadi dana darurat yang udah terpenuhi tadi itu, jadi kita bagi dua nih. Yang pertama harus tetap ada dalam bentuk cash. Untuk menjaga hal-hal yang terjadi lebih cepat atau lebih urgent nantinya, kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Dan yang kedua, sebagiannya atau selebihnya kita belikan LM atau logam mulia untuk menjaga nilainya dari
inflasi, karena emas itu nilainya pasti terjaga kan. Nah begitu, jadi dana darurat itu harus mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang paling penting harus liquid atau mudah dicairkan. Jadi cash dan juga logam mulia adalah jawaban yang paling tepat untuk dana darurat buat kami. Dan logam mulianya ini pastinya harus berbentuk fisik ya, tidak boleh berbentuk virtual ataupun digital, emas digital seperti yang lagi hits belakangan ini. Karena aku adalah seorang muslim dan itu dilarang ya dalam hukum, karena emas itu merupakan barang ribawi yang ada tata cara tersendirinya dalam membelinya, seperti ada niyadin, harus langsung dari tangan ke tangan dan tunai, pokoknya gitu kan, harus ada bentuk fisiknya dan sebagainya. Pilih emas ataupun logam mulia ini ada caranya tersendiri ya dalam Islam supaya kita nggak terjerat dalam riba. Untuk selengkapnya penjelasan tentang bagaimana investasi logam mulia dan juga cara jual beli logam mulia ini agar terhindar dari riba, kalian bisa nonton video aku. Dulu aku pernah bikin videonya, nanti aku kasih linknya di atas ini aja, kalian bisa langsung klik dan nonton video tentang itu. Kemudian muncul pertanyaan, boleh nggak sih dana darurat ini kita gunakan untuk investasi? Terus boleh nggak sih kita investasi pakai dana darurat, kan sama-sama uang nganggur ini? Jawabannya, tidak boleh. Kenapa sih? Iya sih, emang benar dana nganggur. Tapi kan ada pos-posnya tersendiri, ada tujuannya nih. Dana ini kita anggurin ada tujuannya kan. Jadi dia tuh bukan dana dingin guys. Investasi itu hanya boleh menggunakan dana dingin, ya kan? Boleh kayak dana dapur. Nggak boleh pakai dana dapur juga. Apalagi pakai dana. Sesuai dengan piramida keuangan yang aku jelaskan di awal video tadi, kalau yang harus kita prioritaskan dan alokasikan lebih dahulu setelah kebutuhan pokok adalah dana darurat dibandingkan investasi, karena sifatnya yang lebih urgent. Kalau gitu kelamaan dong mulai investasi. Kan investasi itu makin cepat dilakukan sebenarnya semakin baik. Jadi konsepnya nggak gitu juga sih, bukan harus dana darurat, bukan harus kita tunggu dana daruratnya terpenuhi ya sampai 12 kali pengeluaran bulanan baru boleh investasi, nggak kayak gitu. Pakai dana Mabi aja. Jadi gini, kalau kita udah mengalokasikan sejumlah dana, alias kita mulai pelan-pelan mengumpulkan si dana darurat ini, walaupun belum terpenuhi, tapi udah ada lah yang kita masukkan dan kita sisihkan ke situ, kita udah boleh mulai sambil jalan nih investasi. Jadi boleh melakukannya secara berbarengan antara dana darurat dan investasi, tapi tetap ya investasi ini nggak boleh pakai mengganggu si dana darurat ini. Jadi harus pakai dana dingin yang lain. Kalau memang belum ada ya nggak usah dipaksakan dulu. Tapi kalau udah ada boleh kok dilakukan sejalan sambil pelan-pelan mengumpulkan dana daruratnya. Jadi investasi semampunya dulu ya, jangan dipaksakan kayak gitu. Nanti beda cerita kalau dana darurat ini udah kita penuhi full sesuai dengan presentasi yang udah kita targetkan di awal, baru nih kita mulai bisa jor-joran investasinya. Tentunya tetap pakai dana dingin ya, nggak boleh pakai margin, nggak boleh pakai utang, apalagi pakai duit arisan orang. Oke guys, jangan lupa like ya. Kalau memang udah terpenuhi dana darurat, sebaiknya kita mulai lirik investasi leher ke atas. Contohnya seperti saham. Untuk belajar investasi saham dari mulai nol, kalian bisa ikuti channel kita ya, makanya jangan lupa di subscribe ya. Iya, jangan lupa ting-ting ya. Loncengnya maksudnya. Ting-ting. Kalian bisa menuju playlist Jangan ke tentang bawah saham. ya, jangan ke atas lagi. Kalian bisa ke playlist kita tentang saham dan investasi. Di sana aku jelasin lengkap banget dari dasar. Semoga bisa membantu kalian mulai belajar financial lesson di sana. Oke guys, sekian aja video aku kali ini. Jadi gitu guys, kita kalau dapat penghasilan atau nerima gaji, jangan cuma untuk dihabis-habiskan, untuk memikirkan hari ini aja, kemudian untuk kesenangan-kesenangan sesaat, apalagi sampai kita rela ngutang jadi gaji cuma untuk bayar hutang, jangan sampai kayak gitu ya. Kita harus pintar dalam mengelola, mengelola keuangan. Jadi hidup kita akan tenang dan nyaman kayak gitu. Oke, sekian aja ya video dari kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, subscribe channel kita, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa ya, teman-teman. Bye, assalamualaikum.